Sesakit apapun penderitaan yang dialami oleh seorang ibu saat melahirkan akan digantikan dengan sukacita, dengan kegembiraan ketika sang anak sudah lahir. Jadi rasa sakit yang berujung sukacita, derita yang berakhir kegembiraan, duka cita yang mendahului kemenangan. Seperti ada peribahasa yang bilang begini: berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Jadi ada susah payah, ada perjuangan, ada pengorbanan sebelum beroleh kemenangan, sebelum mengalami keberhasilan. Duka cita yang mendahului kemenangan. Itu tema khotbah pada Minggu Sengsara yang ke-6 hari ini. Jemaat Tuhan, dalam rangkaian pengajaran Yesus bagi para muridnya, dari pembacaan kita pada ayatnya yang ke-16, Yesus berkata, "Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku." Murid-murid bingung. Mereka tidak mengerti apa maksud Yesus dengan perkataan itu. Tinggal sesaat saja. Tinggal sesaat saja Yesus akan mengalami penderitaan. Yesus akan mati. Dan para murid memang tidak akan melihat Yesus lagi. Tidak lama lagi para murid akan kehilangan Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara, kata sesaat di dalam teks ini menunjuk pada waktu yang sementara saja. Yesus memang mengalami penderitaan, bahkan akan mati, dan itu akan menimbulkan kesedihan, kehilangan, duka cita. Para murid akan terpisah secara raga dengan Yesus, tetapi itu disebutkan hanya sesaat saja. Setelah semuanya itu, Yesus akan bangkit. Para murid akan melihatnya kembali. Para murid yang berpisah dengan Yesus akan bersatu lagi dengan Yesus. Mereka yang kehilangan Yesus, Sang Guru yang mengasihi mereka, justru akan menemukan lagi Yesus, Tuhan yang hidup dan bangkit. Tak ada bagian yang berikut. Ketika mereka melihat Tuhan lagi, tinggal sesaat saja. Tetapi itu bukan waktu yang sementara. Saat mereka melihat Tuhan, mereka melihat kehidupan yang kekal, dan itu waktu yang kekal. Dan itulah yang menjadi sukacita bagi semua orang percaya. Jadi duka citanya, penderitaannya, kesedihannya, kehilangannya hanya sementara saja. Tapi kemenangan sesudah penderitaan, kebangkitan, kehidupan, itu tidak sementara. Itu kekal selama-lamanya. Sehingga sukacita orang-orang yang hidup di dalam Yesus adalah sukacita yang kekal. Jadi kalau karena kematian, penderitaan akan dialami, namun sesaat yang sementara. Tapi sesaat lagi akan ada kebangkitan. Tapi sesaat itu adalah kekal. Ibu Saudara, ini memang sangat luar biasa. Tidak mudah dipahami dengan logika, dengan akal pikiran kita. Tapi dengan iman, kita orang percaya meyakini salib itu bukan tanda kegagalan. Salib itu bukanlah sebuah kekalahan, tapi justru kemenangan. Karena sesudah salib itu ada mahkota kemenangan, ada kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Nah, itu berarti Bapak Ibu, perkataan Yesus di dalam pembacaan kita ini menunjuk pada peristiwa salib itu sendiri, menunjuk pada penangkapan, penyaliban dan kematian serta penguburan Yesus yang akan menimbulkan kesedihan dan kehilangan, tetapi juga sekaligus menunjuk pada kebangkitan Yesus, pada kehidupan yang kekal. Untuk apa Yesus bilang ini? Bagi para muridnya, Bapak Ibu Saudara, Yesus berkata demikian untuk mempersiapkan murid-muridnya menghadapi peristiwa yang akan mengguncangkan hati mereka. Peristiwa dari Getsemani ke Golgota,
peristiwa salib. Para murid akan melihat penderitaan Yesus yang luar biasa sepanjang jalan salib itu. Bapak Ibu Saudara, Yesus tahu betapa para murid ini sangat rapuh. Yesus tahu mereka akan tercerai-berai, mereka akan meninggalkan Yesus. Ada yang menyangkal Yesus, bahkan menjual Yesus. Tapi sebelum itu, Yesus berpesan untuk mereka supaya mereka ingat bahwa derita itu hanya sementara, kematian itu hanya sesaat. Jadi derita itu risiko yang harus dijalani dengan taat, tapi dengan menatap ke depan, menatap pada sukacita yang akan datang, sukacita kebangkitan itu. Itu sebabnya Yesus memakai kiasan tentang seorang ibu yang mengalami sakit melahirkan itu. Bapak Ibu, para ibu yang melahirkan secara normal pasti tahu betapa sakitnya itu. Menurut penelitian, rasa sakit yang dialami seorang ibu saat melahirkan itu setara dengan 20 tulang yang dipatahkan bersamaan. Dan itu sesungguhnya melebihi kemampuan seorang manusia untuk menanggung kesakitan. Tapi sakit dan penderitaan yang tidak terkatakan itu akan digantikan dengan sukacita. Seorang ibu, seorang ayah tidak akan fokus pada derita karena melahirkan, tapi sukacita karena anak mereka akan lahir. Nah, begitu juga dengan orang percaya, Bapak Ibu Saudara. Kita diajak pada Minggu Sengsara Yesus yang ke-6 ini. Kita diajak untuk menjalani penderitaan sebagai sebuah resiko mengikuti Yesus. Tapi bukan fokus pada penderitaan itu. Iman kita terarah kepada Yesus, terarah pada sukacita kemenangan di dalam Yesus. Dan sukacita itu adalah buah dari ketaatan, buah dari kesetiaan menjalani derita. Bapak Ibu, cara hidup yang seperti ini tidak ada di dalam dunia. Karena itu Yesus bilang, pada saat kamu menderita, dunia bergembira, tapi duka citamu hanya sementara. Karena sesudah itu, sukacitamu adalah sukacita yang kekal. Ini sebuah pilihan, Bapak Ibu Saudara. Sama seperti ketika Yesus bicara tentang pokok anggur yang benar. Pada Injil Yohanes pasal sebelum pembacaan kita, pasal 15. Yesus bilang, tinggallah di dalam aku. Barang siapa yang tinggal di dalam aku, ia akan berbuah dengan lebat. Minta apa saja dalam namaku, kamu akan menerimanya. Itu juga yang Yesus katakan di sini. Jika kita tinggal di dalam Yesus, memang kita akan mengalami keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan sebagai risiko hidup di dalam Yesus. Tetapi dengan melekat dengan Yesus, seperti ranting melekat pada pokok anggur yang benar, ranting itu akan mengeluarkan buah-buah yang lebat. Pesan firman Tuhan bagi kita pada Minggu Sengsara yang ke-6 ini, supaya kita belajar tetap taat dalam penderitaan, tetap bertahan dalam kesesakan, karena kita akan menang dalam pergumulan. Orang-orang Kristen, saya, Bapak Ibu Saudara, kita ada di dalam dunia ini. Kita akan mengalami 1001 macam persoalan dan pergumulan di dalam kehidupan kita, yang kalau kita buat daftarnya, masing-masing punya daftar sendiri. Daftar yang tidak pendek, sangat panjang, dengan semua realita kehidupan yang kita alami. Tetapi bagian firman Tuhan ini memberi kita jaminan bahwa meskipun kita tinggal di dalam dunia, tapi iman kita ada di dalam Yesus. Hidup kita ada di dalam Yesus. Kita mesti tinggal di dalam Yesus. Dan Yesus yang sudah mengalahkan dunia, Ia menyertai kita menjalani apapun realitas pergumulan, kesulitan, tantangan yang Bapak Ibu Saudara dan saya alami selama kita ada di dunia ini. Dan Ia yang bangkit dan hidup itu juga menyediakan kehidupan kekal untuk kita. Jadi dengan kata lain, Bapak Ibu Saudara, bagian Alkitab ini mau mengingatkan kita satu hal yang penting. Ketika saya, Bapak Ibu Saudara, kita sementara ada di dalam dunia ini, hidup di dunia ini hanya sementara. Ibaratnya kita sedang dalam sebuah perjalanan, kita hanya singgah sebentar di terminal.
Jadi jangan fokus pada dunia ini dengan segala kenikmatan sesaat yang ditawarkan dunia kepada kita, tapi membawa kita ke dalam kebinasaan. Fokuslah pada tujuan kita, hidup kekal yang Tuhan sediakan bagi kita. Pada minggu sengsara yang ke-6 ini Bapak Ibu Saudara, dalam kalender gerejawi, minggu sengsara ke-6 ini disebut Minggu Judika. Minggu Judika itu dikutip dari bagian Mazmur 43 ayat 1. Berilah keadilan. Jadi minggu ini membawa kita pada sebuah perenungan, kita merenungkan keadilan Allah. Bagaimana keadilan Allah bagi kita? Sungguh luar biasa. Sesungguhnya saya, Bapak Ibu Saudara, kita patut kena palu, kita patut dihukum karena kita berdosa sungguh. Tetapi Allah menyatakan keadilannya bagi kita. Keadilan Tuhan tidak seperti keadilan dunia ini. Walau kesalahan kita banyak, dosa kita besar, itu tidak dibebankan untuk kita. Kristuslah yang menanggungnya untuk saya dan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, ini memang susah dimengerti, tidak mudah dipahami. Seperti para murid yang sulit mengerti perkataan Yesus, demikian juga saya, Bapak Ibu Saudara, kadangkala kita tidak memahami makna kehidupan kita, jalan-jalan hidup yang Tuhan pimpin untuk kita. Tapi kuatkanlah hatimu menjalani Getsemani sampai Golgota di dalam kehidupan kita masing-masing. Tetaplah percaya, tetaplah tinggal di dalam Yesus, supaya kita beroleh mahkota kemenangan. Ingatlah Bapak Ibu Saudara, segala yang dilakukan Yesus dalam hidup kita, kebaikannya, pertolongannya, berkat-berkatnya, pemeliharaannya yang jauh lebih besar dari semua yang kita alami di dunia ini. Mari Bapak Ibu Saudara, syukuri pengorbanan Yesus. Imani kasih setia Tuhan. Tidak ada kasih di dunia ini yang sama dengan kasih Tuhan. Dan bukti cintanya bagi kita sudah kita alami melalui karya penebusannya di kayu salib. Maka ajakannya bagi kita, tinggallah di dalam Yesus. Tanya kehidupan kita, hati kita masing-masing. Apa Yesus ada di dalam hidup saya? Apa Yesus tinggal di dalam hati saya? Apakah Yesus ada di dalam setiap keputusan-keputusan yang saya ambil di dalam hidup saya? Apakah Yesus pimpin setiap langkah saya? Apakah hidup ini memuji, menyembah, dan memuliakan Yesus selamanya? Tinggallah di dalam Yesus, jadilah muridnya, belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tuhan memberkati kita dan firman-Nya selamanya. Amin.